Bapak Ibu sekalian, berbahagia saya berada di tengah Bapak Ibu sekalian di rumah Allah ini, bisa memberikan atau sharing, ya, saling mengingatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka pada pengajian pertama ini saya mengingatkan kepada diri saya, Bapak Ibu sekalian, apa yang diingatkan kita? Pertama sekali Bapak Ibu, diingatkan atas kepada nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena kita ini selalu disuruh oleh Allah untuk ingat, tak boleh lupa. Lupa itu memang ada lupa yang nikmat, tapi ada lupa yang berbahaya. Karena lupa adalah sifat manusia. Kalau lupa ini tidak ada pada manusia, maka tidak akan tenang hidup kita. Peristiwa-peristiwa yang berlalu, yang pernah kita alami, sempat dibawa terus. Itu mengeruhkan kehidupan. Tapi alhamdulillah, kita sudah diberi sifat lupa kita semua. Sehingga makan tetap enak, ya, tidur tetap enak. Coba kalau bapak umpamanya pernah hampir saja ketabrak, ingat terus, gimana kira-kira? Pernah melihat sesuatu hampir muntah, terus ingat terus, kapan bisa kita makan? Kalau sempat kita pernah dikasari oleh istri, ingat terus kata-katanya, gimana kira-kira? Tidak mau pulang bapak dari masjid, di rumah masjid aja, malas pulang. Itu juga ibu-ibu pernah dikasarin oleh suami, lalu kata-kata itu ingat terus, gimana kira-kira? Melihat wajahnya kesal terus. Tapi alhamdulillah semuanya itu lupa. Allahu Akbar. Tapi ada lupa yang berbahaya Bapak Ibu sekalian. Lupa istri itu berbahaya. Ibu-ibu lupa suami itu berbahaya. Maka puncak lupa yang berbahaya itu apa? Lupa kepada Allah. Allah itu yang paling berbahaya itu. Lupa kepada Allah, lupa terhadap nikmat-nikmat Allah. Kalau kita lupa terhadap Allah, lupa terhadap nikmat-nikmat Allah, maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kita tidak akan pernah menjadi orang yang bersyukur. Itu jadi masalah. Tak pernah kita menjadi orang bersyukur. Padahal di dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita bahwa tujuan penciptaan hidup manusia di muka bumi ini dan anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, kan semua Allah yang ngasih. Di dalam surah Al-Insan Allah menceritakan tentang hakikat manusia. Maka surah Al-Insan itu atau surah Ad-Dahr namanya. Itu surat itu Bapak Ibu dianjurkan imam masjid setiap pagi Jumat di salat subuh. Salat subuh 2 rakaat. Rakaat pertama dianjurkan membaca setelah Fatihah surat Sajdah. Di rakaat kedua dianjurkan membaca surat Al-Insan. Memang kalau bisa jangan dipotong-potong, sempurnakan. Jadi surat Sajadah sempurna, surat Al-Insan sempurna. Imam Nawawi dalam bukunya Al-Azkar mengatakan begitu. Maka yang sunnahnya jangan dipotong-potong, harus selengkap. Itu yang sunnahnya. Karena sebagian imam kena takut jamaah panjang-panjang, dibagi 2 saja surah Sajadah itu. Dan yang dimaksud itu bukan sajdahnya, bukan sujudnya, tetapi yang dimaksud dalam membaca 2 surat itu suratnya. Maka kalau ada imam memilih surat lain yang ada ayat sajadahnya, sujud tilawah, maka tidak dapat sunnahnya. Karena yang dituju bukan sujudnya tetapi suratnya. Itu harus dipahami. Kenapa suratnya? Bapak Ibu sekalian,
Ini kita diingatkan lagi. Karena hari Jumat itu adalah hari yang berhubungan dengan hakikat manusia. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ada 5 keistimewaan hari Jumat katanya. Pertama, di hari Jumat manusia pertama Nabi Adam diciptakan. Yang kedua, di hari Jumat juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Ketiga, di hari Jumat juga, ini Rasulullah ngasih tahu. Kalau saya tidak tahu saya. Karena Rasulullah ngasih tahu kita. Yang ketiga, hari Jumat juga manusia dikeluarkan dari surga, diturunkan ke muka bumi. Yang keempat, di hari Jumat juga manusia akan berakhir di muka bumi. Yang kelima, bahwa di hari Jumat ada satu saat yang Allah berikan, satu waktu yang sangat istimewa, tapi Allah sembunyikan di mana persis waktunya. Tapi di hari Jumat, ini kan hari Kamis nih, mulai terbenam matahari sore nanti itu sudah hari Jumat, sampai terbenam matahari sore besok. Itu ada satu saat, kata Rasulullah, yang Allah berikan, tidak ada hamba yang pada saat itu berdoa kepada Allah, berdoa kebaikan, kecuali Allah kabulkan. Maka itu dinamakan dengan waktu mustajab. Di salah satu waktu mustajab itu hari Jumat. Maka dulu orang tua kita, Bapak Ibu ya, kalau sudah hari Jumat, libur mereka. Kalau di kampung yang biasanya nyabet karet, itu berhenti hari Jumat. Hari pagi mereka siap-siap untuk ibadah. Yang pergi ke kebun, berhenti ke kebun. Artinya apa? Mereka jadikan hari Jumat hari libur karena khusus untuk ibadah, memperbanyak selawat dan memperbanyak doa. Tapi kita setelah kemerdekaan, hari libur kita menjadi hari Ahad. Jadi ini tidak ada masalah, kan tidak mengganggu kita untuk berdoa. Di kantor kita bisa berdoa, di kebun kita bisa berdoa, sedang bekerja kita bisa berdoa. Umat Islam ini alhamdulillah. Bahkan solat pun apa? Seluruh bumi ini dijadikan oleh Allah tempat sujud. Itu syukurnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa hari Jumat dibaca 2 surat itu? Jadi hari Jumat hari yang berhubungan dengan manusia. Dan 2 surat ini adalah isinya menjelaskan tentang hakikat manusia. Ada 3 pertanyaan besar tentang manusia. Jawabannya ada di 3 surat dalam surat ini. Secara spesifik. Pertama, dari mana manusia itu? Ya kan? Kita ini dari mana? Kemudian untuk apa hadir di muka bumi ini? Dan kita akan kemana? Ini kalau silap, salah menjawab semua ini, silap hidup semuanya. Ada 3 pertanyaan besar yang dicoba oleh para ilmuwan, ahli filosof untuk menjawabnya. Jawaban-jawaban mereka menyimpang semua. Maka tidak akan benar jawaban 3 pertanyaan ini kalau kita tidak membaca di sini. Maka jawaban gamblang dalam masalah ini semuanya ada di dalam surat Sajadah dengan surat Al-Insan. Maka surah Al-Insan umpamanya Bapak Ibu di 5 ayat pertama. Apa kata Allah dalam Al-Quran dalam surat itu? Ayat pertama Allah katakan, hal ata 'alal insani hinum minad dari lam yakun syai'an mazkura. Hai manusia, lupakah kamu bahwa kamu satu saat dulu sebelum kamu hadir di dunia ini, kamu adalah sesuatu yang tidak ada. Kamu dulu tidak ada. Bukti kamu tidak ada, tak pernah disebut-sebut orang, dan tak ada yang bisa menyebut kamu ketika kamu belum ada itu.
Maka umpamanya tak ada bapak ibu di antara bapak ibu yang hadir ini sebelum lahir ada pengumuman kalau ada nama bapak ibu Hamid, bapak-bapaknya Hamid akan lahir tahun sekian. Ada. Saya umpamanya ada pernah pengumuman saya lahir tahun 69. Tidak ada tahun 68 lahir seorang kan namanya Mawardi jadi ustadz nanti. Tidak ada. Gimana mengumumkannya? Barang itu belum ada. Tapi takdir catatannya sudah ada. Tapi barang itu belum ada. Sekarang kumpulkan seluruh ahli statistik di dunia ini yang jago itu menghitung apa, ahli survei. Coba survei sama mereka. Siapa buat daftar list siapa manusia-manusia yang akan lahir tahun 2021? Bisa? Bagaimana mendata sesuatu yang tidak ada? Mendata yang ada saja pusing. Saya di kampus UIN itu, kan saya pernah juga menjadi menjabat wakil dekan, wakil direktur pasca. Kadang orang bertanya berapa jumlah mahasiswa UIN. Tanya rektor sekian katanya. Tanya bagian akademik sekian katanya. Tanya bagian apa keuangan sekian katanya. Tanya bagian, artinya tidak ada satu kesepakatan. Itu mendata yang sudah, dan barang itu terbatas sekali. Berapa jumlahnya? Cuma 30.000, 20.000. Itu pun apalagi nih. Coba data KPU umpamanya pemilih, atau kan berserak-serak itu, pusing. Bapak Ibu sekalian. Jadi yang ada saja, apalagi tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, semua kita ini Allah tetapkan kalian dulu tidak ada. Ini Bapak Ibu, apa pentingnya? Kemudian kamu itu menjadi ada. Maka pertanyaan besarnya, kamu dari mana? Dari tidak ada. Sekarang kamu menjadi ada, eksis kamu. Pertanyaan besarnya, siapa yang mengadakan kamu? Itulah pertanyaan besarnya. Apakah kamu ada begitu saja? Itulah jawaban filosof kalau tidak ini jawabannya. Maka dia bilang seperti Aristoteles sendiri. Dia katakan dia percaya ada Tuhan yang menciptakan. Percaya karena otaknya sehat. Kalau otaknya sehat, ya jawaban biasanya sehat. Tapi kalau akal tak sehat pula ini keluar dari mulutnya. Kalau ada orang tak sehat keluar itu akalnya tak sehat. Jadi dia percaya Tuhan, tapi dia tidak bisa menjawab. Ketika ditanya, saya diciptakan Tuhan. Lalu ditanya, kamu diciptakan untuk apa? Anak mengerti dia. Ada yang menjawab, dia bilang, saya diciptakan Tuhan ke dunia ini. Tapi setelah diciptakannya dia lupa. Dilupakan. Sehingga saya bingung hidup ini. Itu maka Allah jawab, wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu tak pernah lupa, Muhammad. Tuhan lupa, ngawur saja kamu. Kemudian ada lagi yang mengatakan, lalu kamu untuk apa? Dia bilang apa? Saya diciptakan Tuhan, cuma hanya untuk sekedar bermain-main. Maka Allah hardik manusia mengatakan seperti itu. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, apa hasibutum annama khalaqnakum abasa? Manusia, kemana akalmu? Apakah kamu mengira kami menciptakan kamu ke dunia ini main-main? Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang katakan filosof-filosof seperti Karl Marx, ateis. Pokoknya saya ada, tapi saya tidak tahu dari mana saya. Tiba-tiba saya ada, dan saya tidak tahu. Jalan banyak sekali dunia ini. Jalan yang mana yang harus saya tempuh? Bapak Ibu, itulah. Kalau diserahkan kepada manusia, pertanyaan besar ini, sebanyak apa kepalanya, sebanyak itu pula. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian. Maka di dalam ayat ini, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kamu dulu adalah tidak ada, tak pernah disebut-sebut.
lalu kamu menjadi ada. Siapa yang mengadakan kamu? Inna khalaqnal insana, sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang telah menciptakan manusia itu. Jadi terjawablah, siapa yang menciptakan manusia? Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, datang pertanyaan, dari mana, apa bahannya manusia itu diciptakan? Allah jelaskan semua, dan tidak bisa kita membantahnya. Sekarang ini canggih teknologi ini. Coba bisakah fakta itu dibantah? Dulu kita tidak ada menjadi ada. Ada yang bisa membantah? Itu kan berita Al-Quran. Kemudian Allah katakan kami yang telah menciptakan kamu. Kemudian Allah jelaskan bahan penciptaan kita yang tidak bisa kita bantah. Apa? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfatin, bahannya adalah setetes air. Di dalam surat Sajadah Allah lebih rincikan lagi. Karena kalau dalam surat Al-Insan rata-rata manusia, tapi kalau di dalam surat Sajadah Allah jelaskan awal manusia dan sampai keturunan manusia. Maka Allah katakan dalam surah Sajadah, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma Itulah jawaban pertanyaan besar. Bapak Ibu sekalian, alladzi ahsana kulla syai'in, yang telah Bapak Ibu khalaqahu, yang telah memperindah seluruh ciptaannya, dan Dia yang menciptakan. Ada yang tidak indah Bapak Ibu? Bapak Ibu ngaca ganteng sekali, ibu-ibu ngaca cantik sekali, rapi, tersusun, terukur, Allah, seimbang. Ada satu surat yang selalu disuruh kita bacanya imam kalau sholat, supaya jemaah diingatkan. Surat apa? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara insyaallah itu Bapak Ibu, kalau diuraikan itu setahun kita ngaji itu saja. Allah awali dengan perintah kepada kita, bertasbihlah kamu selalu dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi dan maha agung. Apa pasalnya kamu harus bertasbih? Allah jelaskan alasannya. Alladzi khalaqa, karena Dialah yang telah menciptakan kamu. Dia yang telah menciptakan kamu. Tak wajar kamu bertasbih, selalu memuji-mujinya, mengagungkannya. Kemudian Dia bukan hanya sekedar sembarang menciptakan, ciptaannya itu khalaqa fasaw, Dia ciptakan dan ciptaan itu sempurna. Kemudian setelah fasawwa, sempurna, lengkap seluruh komponennya, qaddara, terukur, ada ukuran-ukurannya. Coba Bapak Ibu lihat, ngaca Bapak Ibu, hidung kenapa sepanjang ini? Ini hidung saya dulu ini, ketika saya bayi kecil sekali, membesar bersama saya, cuman dia berhenti di kadar ini. Kalau sempat terus panjang hidung ini kemana kikir? Hah? Apa yang terjadi kalau Bapak hidung Bapak sampai ke bawah masuk masjid itu? Sudah sepanjang ini saja sudah kita tutup. Bagaimana kalau seandainya masker, gimana kita nutupnya itu kalau sampai ke bawah? La ilaha illallah. Ada Bapak Ibu dulu suntik insulin hidung itu supaya berhenti dari batas itu. Ada. Berhenti di kadarnya. Siapa yang mengatur, Pak?
Apa pola yang telah Allah buat di dalam diri kita sampai dia terukur begitu? La ilaha illallah. Ini telinga. Kecil dulu nih Bapak Ibu. Coba nanti lihat bayi Bapak Ibu, foto nanti. Terus foto. Kecil. Setelah itu membesar bersama kita. Setelah perkembangannya terhenti. Dan ukurannya cocok semuanya. Sempat ini memanjang terus, membesar. Inna lillahi wa inna ilaihi. La ilaha illallah Bapak Ibu sekalian. Allah perlihatkan ada sesuatu yang tidak ada dalam diri kita ketika lahir. Belum Allah ciptakan. Dan Allah ciptakan setelah kita lahir. Apa itu diantaranya? Gigi. Ada Bapak Ibu dulu nih yang lahir, pas lahir sudah lengkap giginya. Hah? Ada yang pakai gigi lahir kemarin? La ilaha illallah. Subhanallah Bapak Ibu, tumbuh gigi itu pelan. Kemudian dengan tahapan-tahap, kemudian gigi yang pertama copot kena hikmah Allah. Subhanallah. Kadang-kadang kita tunggu copotnya gigi yang pertama itu supaya berganti gigi yang siap untuk menggigit daging. Allah. Siap untuk menggigit yang keras-keras. La ilaha illallah Bapak Ibu sekalian. Coba bayangkan. Dia memanjang terus gigi itu. Memanjang. Tetapi terhenti di ukuran yang Masya Allah. Apa coba? Ketika gosok gigi atau senyum-senyum di depan kaca. Mikir sedikit. Kalau sempat gigi di atas manjang terus. Gigi di bawah manjang. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? La ilaha illallah. Maka kata Allah, sabbihis. Rajin-rajin bertas. Maka sebentar-sebentar subhanallah. Itulah kalimat subhanallah itu adalah kalimat yang paling dicintai Allah untuk keluar dari mulut kita. Bahkan Allah SWT mengatakan dalam Quran, indikator orang yang punya akal dan akalnya matang, lihat mulutnya. Kalau dari mulutnya selalu subhanallah, inilah orang yang akalnya matang. Orang yang menggunakan akal pikirannya, dan mereka disebut ulul albab. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi dan seluruh segala isinya termasuk kita. Kemudian dalam perubahan siang dan malam, pergantian siang dan malam. Bagi kita pergantian siang malam ini rutinitas. Tapi Allah ingatkan di situ terdapatlah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat yang harus menjadi renungan oleh manusia, yang harus menjadi pelajaran bagi manusia. Di manusia yang mana yang akan menjadikan penciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam menjadi ayat? Itu hanya bisa menjadi ayat bagi orang-orang yang Allah sebut ulul orang yang punya lub. Lub itu, albab itu Bapak Ibu sekalian artinya dalam bahasa Arab, lub itu intisari sesuatu. Maka Bapak Ibu, intisari segala sesuatu dalam bahasa Arab itu disebut lub. Manusia itu intinya akalnya. Maka manusia kalau sudah tidak akalnya, maka tingkat juga kehormatan manusia akalnya. Maka kalau sudah tidak ada akal, manusia itu Bapak Ibu kemanusiaannya terganggu. Maka itulah sebabnya apapun Bapak Ibu sekalian, maka di dalam istilah lain dalam Al-Quran yaitu akal. Afala taqilun. Kenapa disebut akal? Dia disebut albab, disebut juga akal. Akal itu artinya pengikat. Ini bapak-bapak kalau pergi haji,
Biasa pulang haji kan pakai jubah, pakai sorban. Kemudian sorban itu ada pengikat hitam di atas itu yang bulat. Tahu Bapak Ibu apa namanya itu? Apa namanya? Bapak kan pakai dulu ketika haji. Apa namanya? Bukan sorbannya, yang pengikat hitam itu yang bulat. Itu namanya kok diinggriskan oleh orang Inggris, kena egel namanya. Sebenarnya adalah iqal. Orang Arab Saudi bilang, jadi kalau Bapak Ibu membeli itu, mana iqal? Pasti mereka tahu iqal itu pengikat sorban dipakai orang Arab itu. Itu iqal dari kata-kata akal. Karena akal itu artinya pengikat. Oleh orang Inggris dimodifikasi menjadi egel. Atau tulis egel. Orang Inggris ini kadang-kadang banyak bahasa Arab dimodifikasi. Lupa kita kadang-kadang bahwa itu bahasa egel katanya, hilang atau padahal akal itu. Akal itu pengikat. Kenapa Anda namakan akal itu dengan akal pengikat? Karena Bapak Ibu sekalian, itulah tempat mengikat segala dalam kehidupan kita. Karena tidak ada bisa segala sesuatu diikat kecuali dengan akal. Maka akal itu baru bisa kita diikat dengan sesuatu. Maka yang mengikat kita, kalau ada yang bahaya, kita hindari bahaya itu. Karena ada siapa yang menahan kita? Akal. Maka coba buat lubang di tengah jalan itu, kemudian kasih sepeda sama orang gila, suruh dia mengayuh. Ada lubang. Kira-kira orang gila tadi ketika tiba di lubang, berhenti dia? Bapak-bapak ibu, saya tanya. Orang gila tadi suruh dia sepeda, kasih lubang depan itu, berhenti dia? Masalahnya apa? Pengikatnya tidak ada. Lost. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, ketika kita lapar atau haus, berjalan kita haus, nampak air menggenang di jalan itu. Orang gila kira-kira gimana? Minumnya. Lapar nampak tong sampah. Los Bapak Ibu, los. Rem tak pengikat tak ada lagi. La ilaha illallah. Tapi coba orang berakal, kasih sepeda nampak lubang, kira-kira gimana? Masya Allah. Itu artinya uji akal itu. Masih punya akal, kasih sepeda dia, kasih lubang. Masih punya akal enggak? Maka orang diukur akalnya matang tidak akal matang, salah satunya dengan omongannya. Kalau ada orang ngomong sembarangan tanpa mempertimbangkan perasaan, orang tersakiti, orang terlukai, orang apa, itu akalnya kurang itu. Maka kadang-kadang kita terasa ingin mengucapkan sesuatu sama istri, kena marah, tapi kita stop, berarti akal masih jalan. Tapi kalau lepas, ketika itu akal tak ada, diri dikuasai setan. Itu Bapak Ibu. Maka ibu-ibu begitu. Ibu-ibu ini kan selalu Bapak Ibu. Makanya bapak-bapak siap-siap saja. Karena ibu-ibu ini sifatnya emosi, selalu mengemukakan emosi, kemudian akalnya di belakang emosi. Maka ibu-ibu apa yang terasa keluar. Mereka itu tukang curhat. Kalau sudah tersinggung, meledak. Kalau semua apa dibacanya. Tapi setelah meledak, sudah ringan kendur, lepas semuanya, baru akalnya menyesal itu. Nyesal. Jadi bapak siap-siap aja dengar ya, tidak ada masalah itu. Memang kerjanya begitu. Jadi kalau istri ngomel-ngomel itu biasa itu. Karena selalu mendahulukan emosi. Jangan pula bapak-bapak ikut emosi pula perempuan bapak itu namanya. Jangan kita ikut perempuan. Kalau laki-laki itu akal. Itulah sebabnya talak
hanya dikasih kepada laki-laki, enggak dikasih sama perempuan. Kalau sempat cerai dikasih ke tangan istri, 1000 azab bapak diceraikan tiap hari. Seribu kali bapak diceraikan. Besok bulan lalu bapak kasih duit banyak sekali. Bulan ini bapak kasih dikit, langsung diceraikan bapak itu. Lupa dia. Maka cerai diberikan kepada laki, karena laki-laki mendahulukan akal. Maka laki-laki, kalau saya ceraikan istri saya, nanti gimana nasib anak-anak saya? Ya kan, mulai dia berpikir apa manfaatnya. Kalau sudah berpikir manfaat mudarat, itu akal sudah main itu. Itu laki-laki. Maka dia tahan, karena mudaratnya lebih besar. Saya tak akan ucapkan, hati-hati dia. Berarti akal. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang di sini mulutnya orang tersinggung, tersakiti, tidak peduli, itu akalnya, remnya sudah bolong. Itu perlu dibawa ke bengkel itu. Itulah sebabnya kalau ada orang ngomong satu-satu, ya, kemudian selalu nunduk, kemudian orangnya serius. Kalau ngomong pun satu-satu, ngomongnya penuh hikmah. Apa yang kita katakan? Masya Allah, Bapak itu akalnya, ini tuduh akal. Maka akal ini selalu, Bapak Ibu, kalau ada orang mulutnya sembarangan, orang bilang akal tak la ilaha illallah. Kenapa Bapak Ibu? Karena akal itu adalah pengikat. Subhanallah Bapak Ibu. Agama juga begitu. Maka kalau Bapak punya perusahaan, mencari karyawan, saya mau tanya, apa syarat pertama karyawan Bapak? Saya mau tanya, ada pekerjaan di dunia ini bisa diserahkan kepada orang gila? Ada nggak? Hei, ibu-ibu, ada? Tukang ada katanya. Apa Bu? Tukang parkir bisa orang gila? Ambil orang gila pakai jiwa, suruh dia tukang sapu, kira-kira bersih? Orang gila bisa jadi satpam? Tak ada. Gimana Bapak Ibu? Tempat ngikatnya ndak? Maka disebut akal karena itu tempat mengikat segala sesuatu. Kalau Bapak ngasih amanah, jangan kasih amanah sama orang gila. Habis Pak. Bapak kalau nitip mobil pergi mudik umpamanya, akan titip mobil sama orang gila, kira-kira mobil ketemu lagi mobilnya? Bapak Ibu, jangankan masalah dunia, masalah agama Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengikatkan agamanya kepada orang yang tak berakal. Maka orang gila gugur solat, tak wajib puasa, tak wajib semuanya. Maka orang gila tinggal kita jaga aja dia, jangan sampai berbuat onar, itu aja. Tapi seluruh gugur Pak. Kalau Bapak nanti ada orang tetangga orang gila, jangan Bapak suruh sholat dia. Dosa Bapak. Karena ada pula yang tanya, Pak Ustadz, saya punya keluarga gila, sudah bertahun-tahun tak pernah puasa, wajib dibayar fidyahnya. Kira-kira gimana jawabannya Bu? Wajib fidyah? Ya gimana fidyah? Orang tak wajib karena tempat ngikatnya ndak. La ilaha illallah Pak. Bersyukur akal ini nih. Jangan sombong, apapun jabatan. Kau mendapat jabatan kena akal. Itu akal itu siapa yang ngasih? La ilaha illallah. Maka sabbihisma rabbikal
a'la, la ilaha illallah. Oleh karena itu apa? Penciptaan langit bumi, peredaran siang dan malam, itu hanya akan menjadi tanda bagi orang yang punya akal. Maka akal itu dalam istilah lain oleh Allah namanya lub inti. Berarti dengan tadi contoh-contoh tadi, maka inti manusia itu adalah akalnya. Maka dinamakan dia ulul albab. Maka ulul albab itu apa sifatnya? Allah jelaskan sifat ulul albab itu. Alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Indah ayat ini ya. Subhanallah. Rasulullah ketika turun ayat ini semalam dia menangis. Seperti yang diceritakan oleh Aisyah. Semalam suntuk Pak, tidak tidur dia gara-gara ayat ini turun. Dibawanya tahajud dan dia menangis. Jenggotnya basah oleh air mata, kainnya basah. Sampai Bilal azan subuh. Pas azan subuh berhenti dia menangis tapi masih basah. Masih basah ini pipinya, jenggotnya. Kan dia dah masuk ke masjid. Setelah itu ketemu oleh Bilal, dilihatnya Rasulullah menangis. Maka tak seperti biasanya. Maka Rasulullah SAW ditanya Bilal, apa membuat kamu menangis? Saya bilang, ya Rasulullah, kenapa kamu pagi-pagi ini menangis? Kalau ada ibu-ibu menangis pagi-pagi kurang belanja itu. Kalau ada bapak, la ilaha illallah. Maka apa kata Rasulullah? Bagaimana aku tidak menangis? Tadi malam baru turun kepadaku ayat yang membuatku menangis sampai pagi ini. Itulah dibacakan Rasulullah, inna fi khalqis samawati wal ard. Seharusnya bapak kalau ada imam baca itu menangis gitu itu. Maka tapi untuk bisa menangis pelajari dulu apa yang dikandung ayat itu. Maka ulul albab itu apa cirinya? Alladzina yadhkurunallaha, orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Pak, kalau bapak dikasih oleh orang banyak, dikasih duit, dikasih mobil, bapak dibaikin terus. Rumah bapak dia yang ngasih, kenderaan dipakai dia yang ngasih, kasih pula duit setiap bulan. Fasilitas semuanya dia bantu. Mungkin bapak lupa dia. Kalau seandainya bapak lupa, itu namanya bapak kata bapak itu gila. Ibu, kalau suami ibu lupa sama ibu, marah ibu enggak? Pergi dia ke Jakarta sebulan, SMS pun tak ada, marah ibu enggak? Kenapa ibu marah atau enggak? Ya gimana tidak marah? Ibu yang telah menyerpisnya, ibu yang menjaga hartanya, ibu yang menjaga anak-anaknya, ibu yang menjaga rumahnya, ibu. Setelah itu dia ibu bilang kurang. Cari. Awas dia pulang. La ilaha illallah. Mana bapak ibu itu akal? Sekarang kalau kita hadapkan kepada Allah, maka Allah ciptakan semuanya untuk kita. Maka tanda orang berakal, allazina yazkuru. Coba ingat Allah kapan saja dia ingat Allah. Pertama, allazina yazkurunallaha qiyama. Ketika posisi berdiri di mana saja berdirinya, ingat Allah. Kemudian di posisi duduk, berdiri itu Pak, semuanya. Orang kalau lari duduk atau berdiri? Diri. Maraton? Diri. Semua posisi berdiri. Mencangkul? Berdiri. Bekerja, main golf? Berdiri. Apapun berdiri. Maka setiap posisi berdiri dimanapun, dalam posisi apapun, ingat Allah. Setelah itu duduk.
Coba Bapak Ibu jelaskan kepada saya, dalam posisi apa saja Bapak Ibu duduk? Kerja di kantor, di depan komputer, kan mungkin berdiri terus. Duduk. Menulis, duduk. Semua duduk. Dan dalam posisi duduk kamu ingat Allah. Kadang ada manusia tak bisa berdiri lagi, tak bisa duduk. Posisinya terbang. La ilaha illallah. Wa ala junub. Posisi terbaring. Kadang ada tersengaja memang kita butuh berbaring, atau memang sudah terbang, tak bisa lagi berdiri. Maka ini alhamdulillah ni bapaknya, ya Allah, selagi saya bisa berdiri saya ingat kamu selalu. Nanti satu saat tak bisa berdiri lagi, walaupun duduk, ya Allah, aku tetap ingatmu. Satu saat Bapak Ibu, kita ni Bapak Ibu kadang-kadang tak bisa berdiri, tak bisa duduk, sudah terbaring. Bapak Ibu, kita begitulah hidup kita. La ilaha illallah. Maka dalam surat Yasin itu kan, apa kata Allah? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Sudah, tapi sebelum ayat itu dahsyat Pak. Kemarin saya di Bangkinang di Markas Islami Kabupaten Kampar. Setiap pagi Rabu saya ngisi di situ subuh. Itu tafsir surat Yasin. Dahsyat. Apa kata Allah? Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun walau nasya'u lamasakhnaahum ala makanatihim famastata'u mudiyaw wala yarji'un wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Itu wa man nu'ammir itu apa artinya? Barang siapa yang kami tambahkan umurnya dalam hidup ini, semakin bertambah umur dia semakin lemah. Semakin lemah. Ada Bapak semakin bertambah umur semakin kuat. La ilaha illallah. Kemudian apa? Nunakkishu fil khalqi. Kemudian fisiknya berubah. La ilaha illallah. Rambut di atas menjadi putih. Baca surat Yasin itu terus ya. Dahsyat itu. Yasin itu qalbul Quran, jantungnya nanti berubah fisiknya, rambut putih. Maka ada di antara bapak tak mau nerima putih, dihitamkannya lagi. Tak perlu dihitamkan itu, capek-capek Bapak Ibu. Biarin aja dia. Lunakkishu fil khalqi. Berubah, keriput ya. Mata sudah semua keriput dilihat ini ya. Loyo. Dulu bisa maraton, sekarang dulu 20 kilo, Masya Allah. Sekarang belum mulai napas sudah. Bapak Ibu, bisa pola itu kita robah? Tidak bisa. Karena itulah sunnatullah. Apa yang Bapak miliki? Jabatan yang tinggi, Bapak raja, Bapak presiden. Coba lihat Raja Saudi namanya Raja Salman. Apa yang dia tak punya? Semua bisa dia beli. Semua dia bisa. Dokter ahli di dunia ini bisa dia datangkan. Mau dari Jerman, mau dari apa. Sekarang coba robah. Sekarang tak bisa berdiri lagi, digedorong, ngomong aja tak bisa. Raja semua punya. Nunakkishu fil. Bisa dibantah? La ilaha illallah. Pak Ibu, kita sambung nanti karena saya tadi dikasih waktu cuma sampai waktu suruh. Kesimpulannya Bapak Ibu, jangan pernah lupa Allah. Kalau kita lupa Allah, ada dua resiko besar. Apa kata Allah? Nasullaha fanasiyahum. Allah lupa kepada kita. Allah tak lupa, tapi Allah biar. Maka ada doa Bapak Ibu yang diajarkan Rasulullah. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah,
wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Itu zikir pagi, zikir sore yang diajarkan Rasulullah SAW kepada anaknya Fatimah. Baca 7 kali, setiap pagi, setiap sore. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Hai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Jadikan seluruh urusanku dalam hidup ini baik ya Allah, dan jangan serahkan aku kepada diriku walaupun sekedip mata. Jangan aku biarkan sendiri tanpa perlindungan dan pengayomanmu. Karena kalau Allah lepaskan kita, apa resikonya? Resikonya Allah katakan dalam ayat lain, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, karena resiko besar daripada lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, Allah membuat kita lupa kepada diri sendiri. La ilaha illallah. Maka orang Pak, ketika dia berbuat semena-mena sekehendaknya, kemudian celaka dia gara-gara perbuatan dia, maka kita katakan si anu itu lupa di la ilaha illallah. Padahal dikasih akal. Korupsi juga. Setelah korupsi masuk penjara. Karena Allah biarkan dia dengan. Tapi coba, kalau dia ingat Allah, ingat perintah Allah, ingat larangan Allah, dia ketika dia lupa Allah, Allah biarkan dia dengan dirinya. Kalau sudah Allah biarkan dengan dirinya, siapa yang menyetir kehidupan kita? Syaitan dan iblis. Maka dalam surat Yasin, apa kata Allah? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadza siratum. Allahu Akbar. Manusia, tidakkah aku selalu ingatkan kamu? Jangan sekali-kali kamu penyembah setan. Jangan kau patuhi setan, karena setan itu musuh, pasti mencelakakanmu. Pesanku kata Allah, wa an ya'buduni, taat kepadaku, dan hanya kamu menyembah kepadaku. Maka kita baca setiap rakaat salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza siratum mustaqim. Inilah jalan keselamatan. Mau selamat dunia, selamat akhirat, maka wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim.